Halo Sobat Anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras. Ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Nah, Sobat Anak Indonesia, di depannya sudah ada Bang Aris. Kali ini kita ngobras lagi, kerja lagi. Kerja lagi. Karena sebenarnya Bang, di minggu-minggu ini kan lagi minggu-minggunya libur Bang. Hari Senin libur, hari Selasa masuk, nanti Rabu masuk, terus Kamis libur lagi nyepi. Senin kemarin kan Isra Mi'raj, nanti terus libur lagi. Ini Bang Aris kemana nih liburan? Tidak ada liburan sebenarnya. Semua hari kerja. Semua kerja Bang? Iya. Cuma saya sering memanfaatkan sekalipun kerja, ya saya manfaatkan juga bagian dari hiburan. Oke. Karena tidak ada hari tanpa memberikan perhatian pada anak. Itu situasinya. Oke. Tapi kan mungkin kadang ada nggak sehari, 2 hari gitu, atau sekali-kali Abang mungkin butuh liburan kemana gitu, refreshing, terus menghirup udara yang segar, jadi fresh lagi begitu Bang? Kau tahu sendiri ya, ketika saya berencana untuk pulang kampung, pulkam. Nah, tetapi ternyata ada gangguan serangan virus COVID-19 yang baru itu. Akhirnya tertunda lagi lah. Tiket jadi hangus dan sebagainya. Artinya mungkin Tuhan tidak mengizinkan itu untuk liburan, tetapi berikanlah sedikit pun perhatian pada anak-anak. Memang pada saat libur-libur itu banyak sekali kasus kejahatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi itu memang ya akhirnya saya berkesimpulan, sekalipun saya melakukan pembelaan terhadap anak, saya anggap juga hiburan, tapi saya tidak mau main-main terhadap kasus itu, dan saya tidak mau juga menganggap bahwa menangani perkara itu adalah liburan. Tetapi memanfaatkan waktu itu. Setelah menangani perkara misalnya setengah harinya ya kita minum kopi lah, cari restoran yang bisa membuat kita fresh dan sebagainya. Saya kira itu yang kita manfaatkan. Jadi artinya apa? Memanfaatkan waktu kerja dan memanfaatkan juga waktu kerja itu untuk rekreasi, tetapi tidak main-main terhadap kasus anak. Itu prinsip hidup saya. Artinya Bang Aris itu sebenarnya pengen liburan, tetapi Tuhan belum mengizinkan karena banyak banget kasus-kasus yang memang harus dibantu, anak-anak yang memang harus dibantu oleh Bang Aris. Bang, kalau misalnya Abang kalau Nia suruh milih nih, Nia minta pilih, Abang lebih milih gunung atau pantai? Semua ku pilih. Semua ku pilih. Semua ku pilih. Kan harus salah satu Bang. Lebih suka mana? Itulah yang berbeda saya dengan orang lain. Memilih itu kan dari dua harus dipilih satu. Gitu. Tapi semua itu adalah bagian dari hidup saya. Pantai itu adalah juga bagian dari hidup saya. Perlu rekreasi, perlu saya melihat alam ciptaan Tuhan. Gunung juga sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Saya ingin melihat itu. Gimana ya mau ngomongnya ya? Riz, kau pilih. Kalau memilih kan berarti kalau ada dua, pilihlah satu. Nggak mungkin dua-dua dipilih, itu bukan memilih namanya. Tapi itu adalah hidup saya, mungkin berbeda dengan hidup orang lain. Apalagi kalau saya menangani perkara kejahatan seksual yang lebih dulu atau penelantaran, kan nggak bisa dibedain itu. Toh anak-anak yang membutuhkan pertolongan kan. Setuju, Bang. Dan dua ciptaan Tuhan itu adalah laut atau gunung dengan alam terbuka, itu kan ciptaan Tuhan juga. Nggak boleh dipilih, itu harus dinikmati. Jadi kita nggak boleh memilih nih, berarti kalau Nia yang suka gunung berarti nggak boleh Bang, harusnya ya Bang ya? Karena itu ciptaan Tuhan yang harus kita nikmati. Dua-duanya harus dinikmati begitu, jadi nggak boleh dipilih gitu. Ya sama misalnya, apakah kita mendahulukan kasus kejahatan seksual ketimbang misalnya penelantaran atau anak yang kurang gizi atau nggak dapat makan? Sama-sama manusia kan itu? Kecuali berbeda. Satu tidak manusia, satu yang lain. Itu ada pilihan. Tapi ini sama-sama ciptaan Tuhan, sama seperti gunung dan laut dan alam lain. Oke, seru juga nih, betul juga nih. Jadi nggak boleh milih teman-teman ya. Kalau ikan sama ayam pilih mana Bang? Sama-sama nggak bisa kan? Karena saya penikmat ikan dan penikmat ayam pula. Gitu nanti kalau Bang Aris pilih ayam, ikannya ngambek. Itu dia. Nggak mau makan. Apalagi kalau ikan lele. Bang Aris tuh seneng banget atau hobi banget makan lele. Jadi tiada hari tanpa lele, Sahabat Anak Indonesia. Jadi kalau yang mungkin punya melihara lele gitu. Boleh kali kirim-kirim ke kantor Komnas gitu ya Bang. Betul. Biar Bang Aris cicipi. Bener. Nanti di review. Betul. Review rasanya kira-kira gimana tuh sama cabe
yang kecil-kecil. Betul. Dan tomat yang kecil-kecil gitu. Cabai apa namanya? Cabai janda. Oke. Oke. Cabai janda. Saya ketawa mulu Bang kalau ngomongin gituan. Itu gimana? Itulah kenikmatan itu. Pedes. Hidup itu harus begitu nih. Oke. Serius. Tapi santai. Iya, nggak masalah. Tapi Atau saat sebalik ngomongin santai, kasus, tetapi serius. Oke, setuju Bang. Nah Bang, ada ada pertanyaan lagi nih Bang. Apa katanya itu nih? Kita masuk dulu, nanti takutnya netizennya ngambek nih, nggak dijawab. Oke. Dari Kak Afin_P. Pak, saya mau tanya, apakah jika mantan suami kita nanti memiliki istri lagi, apakah nafkah terhadap anak akan hilang? Jadi begini, kewajiban orang tua sampai kapanpun, sekalipun itu diasuh oleh ibu atau mantan istri atau diasuh oleh kakek nenek dan sebagainya, saya sebagai orang tua punya kewajiban untuk membesarkan dan memberikan nafkah pada anak kita. Kecuali untuk istri. Oke. Kalau itu sudah diputuskan pengadilan, sudah putus perceraian dan sebagainya, maka itu hilang tanggung jawab untuk menafkahi istri. Tetapi anak sepanjang hidupnya orang tua harus dan wajib untuk memberikan nafkah. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka itu merupakan tindak pidana. Oke, artinya kalau untuk anak sepanjang hidupnya itu masih menjadi tanggung jawab orang tua, tapi ketika sudah ketok palu sama mantan istri, itu ya Bang ya? Sudah putus lah hubungannya itu sudah nggak ada tanggung jawab. Begitu kira-kira Kak Afin. Tetapi anak tidak. Sejak diputuskan oleh pengadilan, dari situlah mulai anak punya hak perdata. Oke, itu seperti itu ya Kak Afin. Sudah jelas artinya anak tidak akan hilang nafkahnya. Oke, lanjut dari Kak Namaku_D Bang. Namaku_B. Oke, iya. Apa katanya? Orang tua murid memarahi anak orang lain yang masih TK di depan teman-teman sekolah itu bisa dilaporkan atau tidak? Ya, itu artinya pertama itu apakah unsurnya terpenuhi merendahkan martabat dari anak itu. Kalau itu unsurnya terpenuhi, itu namanya bully. Oke, bully namanya. Bully atau perundungan, itu bentuk kekerasan. Apalagi itu di hadapan teman-temannya, teman-teman sekolahnya atau teman-teman bukan sekolahnya sekalipun, atau katakanlah teman sebayanya, itu merupakan tindak kekerasan yang tidak boleh dilakukan. Oke, itu sebuah tindak kekerasan yang nggak boleh dilakukan. Anak itu akhirnya juga merasa malu ya Bang ya? Oh iya, karena malu, dia akan menyimpan di dalam memorinya dan sebagainya. Karena itu merupakan kekerasan. Jangan sekali mempertontonkan bentuk-bentuk kekerasan di depan anak kita maupun peserta didik kita. Oke, setuju banget. Jadi nggak boleh, mungkin bisa, ya namanya anak masih TK ya Bang ya. Apalagi TK. Tahu aja pelan-pelan. Apalagi TK ya. Masih bisa kok dibimbing, dididik gitu. Kalau masih kecil ya Bang. Betul. Ya. Anak kecil masalahnya apa sih paling? Berantem sama temennya. Masih TK loh Bang. Mereka belum ngerti mungkin ya. Dan tidak boleh dimarahi karena memang itulah dunia anak. Iya. Kau bisa bayangkan ada anak ya umur 1 tahun 2 tahun dia main tiap hari, digodain juga, pusing juga kan kita. Iya, ada apa sama anak ini? Ada apa? Kekurangan apa? Gitu loh. Jadi artinya bahwa kita harus memahami perkembangan anak itu sesuai dengan karakter. Oke, memahami perkembangan dan setiap anak berbeda, jadi pola asuhnya pun juga harus Ya, berbeda. pendekatannya juga beda. Pendekatannya juga beda. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Akila Kanzari Fai. Panjang sekali namanya, apa katanya? Iya. Mantan suami saya nggak bisa lunasi hutangnya ke pihak keluarga saya, padahal hutang itu untuk ibunya dulu. Itu gimana ya Pak? Mantan itu? Ya. Ini masalah hutang piutang loh. Jadi artinya sudah putus hubungan perkawinan itu maksudnya. Iya, sudah putus tapi hubungan. dulunya punya utang ketika hubungan perkawinan mereka masih utuh begitu ya. Tetapi pernah pinjam uang gitu kan. Tapi belum dibayar. Siap. Saya kira utang itu kan pada umumnya harus dikembalikan. Itu prinsipnya kan. Jadi kalau misalnya belum punya uang untuk mengembalikan, ya dibicarakan. Sekalipun hubungan perkawinan ke menantunya atau ke putrinya yang sudah terputus, saya kira itu alangkah baiknya juga dibicarakan. Oke, semua bisa coba dibicarakan. Artinya hindari saling menekan dan saling mengancam. Hindari. Semua bisa dibicarakan secara musyawarah, mufakat, cari jalan keluarnya bersama. Kalau memang nggak ada solusi lagi, baru mungkin mencari langkah lain. Benar, gitu ya Bang ya. Oke, selanjutnya dari Kak Adetari 0293.
Assalamualaikum Pak, mau Waalaikumsalam, bertanya, ya. kalau KDRT kepada anak di bawah umur itu bagaimana ya Pak? Karena itu merupakan kekerasan terhadap anak. Di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014, segala bentuk kekerasan yang melukai hati, membuat sengsara anak itu merupakan kekerasan. Menyakiti, melukai, ya, bahkan membuat pertumbuhan anak itu terhambat, itu adalah bentuk kekerasan yang tidak boleh ditoleransi. Itu bentuk-bentuk kekerasan. Yang dikenal di masyarakat ada kekerasan seksual. Baik itu dilakukan oleh orang tua kandungnya, pamannya, abangnya, bapaknya, bapak sambungnya dan sebagainya. Kalau itu unsur terpenuhi serangan persetubuhan, itu adalah kekerasan seksual. Ada juga kekerasan fisik, ya, memarahi anak sambil menendang sampai tangan patah dan sebagainya, kemudian menyundut api rokok, dan itu kekerasan fisik. Iya. Ya, itu pidananya juga di 15 tahun. Ada juga yang merendahkan martabat, termasuk perundungan, bully dan sebagainya. Bahkan merendahkan martabat itu memaki-maki dan seterusnya, itu merupakan kekerasan yang sifatnya verbal. Dan kemudian tidak memberikan nafkah, membiarkan anak dan sebagainya, tidak memenuhi hak-hak anak, itu juga masuk dalam bentuk penelantaran, itu juga kekerasan. Hati-hati, itu dapat diancam 15 tahun penjara. Kalau itu dilakukan oleh orang tua kandungnya nih ya, itu bisa ditambah 1/3 dari hukumannya. Jadi memang harus lebih berhati-hati ya Bang ya? Sangat harus berhati-hati, karena itu bentuk kekerasan yang tidak bisa ditoleransi oleh kita semua. Oke Bang, kita lanjut mungkin dari Kak Aditari, kalau misalnya mungkin nggak jelas nanti bisa tanya lagi ya. Tapi nanti penjelasan dari Bang Aris sudah sangat jelas bahwa kita dalam menghadapi anak-anak, dalam memberikan pola asuh terhadap anak itu memang harus lebih berhati-hati. Terus juga karena banyak kasus-kasus yang kadang kita nggak sadar ternyata itu ada hukumannya, begitu ya Bang ya. Bang, ini ada dari Kak Ivan Aceh, Bang sehat selalu ya Pak Ketum gitu. Ya, saya kira itu doa yang kita harapkan ya. Dan tentu kita juga berharap dukungan masyarakat, bukan saja doa tetapi dukungan, support dan sebagainya, termasuk anak-anak di seluruh Indonesia. Tanpa itu, seperti yang saya katakan tadi kan, bahwa saya harus mendapatkan support dan dukungan, semangat hidup, ya, semangat untuk supaya punya inspirasi, memberikan yang terbaik bagi anak. Saya kira itu kita harapkan. Sekali lagi terima kasih ya, untuk doanya. betul. Kak Ivan Aceh. Mungkin Abang kenal Bang sama Kak Ivan? Mungkin saja karena begitu banyak orang ya. Tapi kalau ketemu saya kira kita pasti boleh menyapa-nyapa ya Bang ya. Betul. Oke, kemudian lanjut ke Kak Akila Anza. Oh ini sepertinya udah nih Bang. Sepertinya kasusnya udah sama kasus ini sama pertanyaan. Iya, pertanyaannya sama tentang nafkah. Oh iya. Oke, ini selanjutnya nih Bang, ada dari Kak Yoyo Andriana. Bapak, terima kasih karena sudah mensupport Pak Haji Faisal untuk Gala. Mohon dikawal terus kasusnya. Itu gimana tuh Bang tanggapan untuk kasus Gala? Iya, jadi sidang yang lalu bersamaan dengan rencana sidang mendengarkan saksi korban dari kasus SPI Batu Malang pada tanggal 23 yang lalu itu, bersamaan dengan tanggal itu sebenarnya saya diminta menjadi saksi fakta. Karena sebulan sebelumnya saya kan sebelum memberikan pendapat, saya kan izin dengan Pak Dodi untuk bisa ketemu cucunya yang berada dalam pengasuhan Pak Haji Faisal. Dan setelah itu baru saya memberikan penjelasan ke media, ke publik dan sebagainya setelah saya visitasi untuk mengetahui keadaan Gala itu di rumah atau di bawah pengasuhan dari Pak Haji Faisal. Datanglah saya ke sana, dan pada saat saya datang ke sana kan saya melihat fakta-fakta, ya toh, fakta-fakta, dan saya juga bisa menyimpulkan apa yang sedang terjadi. Ya, sebagian saya sampaikan kepada media. Untuk sementara ini biarkanlah Gala itu bertumbuh dan berkembang tanpa ada kekerasan, di mana dia diasuh oleh orang yang mengasihi dia tanpa kekerasan, ya biarkan di situ sampai nanti bisa dicari solusi supaya bisa sama-sama mengasuh.
kan itu artinya netralitas kita berperspektif anak kan di situ. Nah disitulah saksi saya sebagai ahli, bukan ahli, sebagai saksi orang fakta. Yang melihat saksi fakta. Nah sebenarnya tanggal 23 itu saya diminta untuk menjadi saksi fakta. Tetapi karena di pengadilan, ya untuk menceritakan itu kepada hakim dan sebagainya. Tetapi itu tertunda karena artinya saya waktu itu terpaksa harus menghadiri sidang saksi korban untuk kasusnya SPI untuk mendampingi bersama-sama dengan LPSA. Tapi minggu depan kita sedang mempersiapkan diri juga untuk menjadi saksi fakta untuk menyebutkan kepada pengadilan supaya Gala ini bisa diasuh dengan tidak mengalami kekerasan dan seterusnya. Oke, kira-kira kapan tuh Bang? Tanggal berapa Abang? Saya kira nanti mudah-mudahan tidak tabrakan dengan kasus SPI di Pengadilan Negeri Malang. Oke. Semoga nggak berlarut-larut nih Bang, karena kalau menurut informasi dan banyaknya pertanyaan yang masuk nih, kok untuk sidang kasus hak asuh ini tuh cukup lama gitu, apalagi dari pihaknya Pak Dodi ini 2 kali mangkir kan di pengadilan. Nah, apa sih yang membuat kasus hak asuh ini lama proses putusnya begitu? Sebenarnya bukan lama karena kedua pihak saja itu tidak saling berpengertian. Sidang itu yang seperti tanggal 23 yang lalu kan, apalagi saya diminta sebagai saksi fakta karena saya melihat kondisi Gala pada saat saya visitasi ke rumah Pak Haji Faisal. Tentu itu yang saya saksikan ke pengadilan. Tetapi kan pihak Pak Dodi ini masih membutuhkan waktu dan sebagainya. Nah ini yang belum sinkron. Tetapi untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya ya mari duduk bersama, kita hadapi sidang pengadilan supaya nanti hakim yang akan memutuskan ini Gala itu sebenarnya perlu mendapatkan perlindungan dari siapa. Jadi kepastian hukumnya sudah harus jelas. Supaya nggak berlarut-larut ya Bang ya? Ya, saya kira harapan saya minggu depan sudah ada waktu di mana nanti Pak Haji Faisal melalui lawyernya Pak Sandi Arifin saya bisa memberikan kesaksian dalam bentuk kesaksian fakta. Nah itu tadi netizen atau masyarakat, sahabat anak Indonesia. Ternyata Bang Aris itu sebenarnya membantu dan mengawal juga kasusnya Gala gitu. Jadi nggak usah khawatir. Nanti juga keputusannya kalau mungkin setelah Bang Aris menjadi saksi ya Bang, saksi fakta namanya Bang ya. Bisa juga sebagai saksi ahli atas lembaga. Saksi ahli atas lembaga. Jadi nggak usah khawatir. Ternyata sebenarnya Bang Aris juga mengawal loh kasusnya Gala. Karena banyak banget nih Bang DM. Ayo dong Bang, kasus ini dikawal kasusnya Gala. Masih terus sampai sekarang. Karena demi kepentingan terbaik Gala ya. Jadi bukan demi kepentingan terbaik Pak Dodi dengan Pak Haji Faisal, bukan. Anak ini harus karena masih ya sekarang ya? satu tahun 5 bulan lah. Waktu saya ketemu itu 1 tahun 4 bulan. 1 tahun 4 bulan, masih kecil, masih lucu-lucunya. Lucu-lucu dan gembira dan dia tidak merasa tertekan dan semua dia unjuk kepada kita yang orangnya tidak dikenal sebelumnya aja, dia say hello dan sebagainya. Itu artinya apa? Bahwa dia adalah dalam kondisi baik. Kondisi baik dan kondisi nyaman begitu. Betul. Ya Bang ya. Nah Bang, untuk pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Oh begitu, nggak ada lagi? Masih ada tapi karena waktu kita terbatas. Oh iya, baik. Waktu kita terbatas, nanti kita ketemu lagi di Ngobras. Kalau kita ngomongin kasus memang nggak udah Bang. Dan Bang Aris itu terus semangat, terus membara, nggak akan berhenti sebelum dunia ini runtuh. Nah itu tadi sahabat anak Indonesia, seru kan ngobrol bareng Bang Aris. Nah kita doain semoga Bang Aris sehat terus. Amin. Terus juga mengawal kasus-kasus juga diberikan kelancaran gitu ya Bang ya. Dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe karena akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Sahabat anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju. Dadah. Sampai jumpa.